شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والقدر الجليل سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ibtiqa'a mardatillah wa husnis sawab birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin, dan juga sekaligus kita sudah melakukan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Mujahidin. Semoga sholat subuh kita diterima dan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih ditakdirkan dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan umur panjang dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh aktivitas yang kita lakukan di alam dunia ini menjadi bekal amal di alam akhirat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, di mana Nabi telah banyak memberikan sebuah ajaran risalah kepada kita. Semoga ajaran yang beliau para jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang begitu antusias dan begitu aktif dalam mengikuti kajian-kajian di Masjid Jami Al-Mujahidin, semoga ilmu-ilmu yang kita dapat dari para guru kita, mu'alim kita, akan membawa selamat kehidupan kita dari dunia hingga ke dunia akhirat. Beruntunglah waktu kita isi pada hari ini dengan mengkaji ilmu. Mudah-mudahan kajian ilmu yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kehidupan dan pedoman hidup kita. Aidil Karim Ustaz Ibnu Hajar yang hadir pada hari ini, jauh-jauh beliau datang dari daerah mana Pak Ustaz? PLN ya, Sibir ya. Mudah-mudahan beliau Ustaz Ibnu Hajar selalu sehat walafiat. Hari ini kita akan lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Mudah-mudahan dengan kitab ini akan menjadi rujukan kita, pedoman kita dalam mengikuti amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang telah dicanangkan melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalaulah bulan yang lalu kita pernah membahas babul khauf, pentingnya hidup memiliki rasa takut, sehingga orang-orang yang hidupnya memiliki rasa takut, maka orang itu akan muncul kehusukan dalam ibadah. Jangan-jangan ibadah kita takut-takut tidak diterima. Jangan-jangan amalan kita ditolak oleh Allah. Mudah-mudahan rasa takut ini akan selalu terpatri dalam kalbu kita. Kalau rasa takut sudah terpatri di dalam kalbu kita, dimanapun kita berada, pasti kita tahu di tempat sepi ada Allah, di tempat ramai ada Allah, sehingga kita tidak berani berbuat maksiat dan dosa. Maka orang di zaman sekarang berani berbuat maksiat dan dosa lantaran mereka tidak memiliki rasa khauf kepada azab Allah. Kemudian hari ini tidak sempurna kalau tidak dilanjutkan dengan adanya babur roja. Jadi dua kalimat, al-khauf dan ar-roja. Kalau al-khauf itu rasa takut jangan-jangan amalan kita tidak diterima.
Tetapi yang namanya ar-roja ini adalah optimisme. Jadi ar-roja ini berasal dari bahasa Arab roja yarju, roja maknanya berharap. Jadi ada harapan, ada optimis. Tentunya bagi mereka yang punya optimisme, yang punya harapan adalah mereka yang punya amal soleh. Jadi bagaimana amal soleh kita ada harapan dikabul oleh Allah. Kalau yang kau takut-takut amal kita tidak diterima, ini harus ada sehingga muncul kehusuan. Kalau yang ar-roja adalah harapan, optimisme, sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, Allah Ta'ala qul, katakan ya Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hamba Allah alladzina asrafu, yaitu orang-orang yang hidupnya melampaui batas. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas? Berbuat maksiat, berbuat dosa. Kadang-kadang dia melanggar hukum Allah, itu termasuk melampaui batas. Ya, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Orang-orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena kata Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni, ada kalimat fi'il mudhari, akan mengampuni. Yaghfiru dzunub, jangan dari zambun. Zambun dosa, dzunub beberapa dosa. Allah itu akan mengampuni beberapa dosa jami'an secara totalitas. Jadi dosa kita sudah berampun, ya. Kalau kita mau taubat sebelum nafas dicabut daripada tenggorokan kita masih diterima. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughfir. Kata Nabi, Allah akan menerima taubatnya seorang hamba selama nafasnya belum dicabut dari malaikat Jibril. Jadi masih ada kesempatan taubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha penyayang. Jadi ada ghafur, ada rahim. Jadi Allah itu maha ghafur, maha pengampun. Sebanyak apapun dosa yang ada di buih-buih di lautan, selama itu kita mengakui akan kesalahan dosa, maka Allah akan ampuni. Ar-rahim maknanya Allah memiliki kasih sayang, Allah memiliki rahmat. Maka jangan pernah berputus asa orang yang bergelimang dengan dosa. Allah menggunakan kalimat ya ibadi dengan indah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Itulah kalimat-kalimat yang indah yang memberikan optimisme, memberikan harapan buat kita yang mungkin dulu di masa muda kita bergelimang dengan dosa. Tetapi sekarang ini yang diukur oleh Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Orang itu dinilai bukan awal masa mudanya, tetapi yang dinilai endingnya. Kalau orang dulu masa muda bergelimang dengan dosa, tetapi saat ini dia sadar dengan melalui kajian-kajian ilmu, dengan mendengarkan penceramah para mubalik, lalu dia sadar, dia tobat, dia kembali kepada jalan yang benar. Kemudian dia meninggal, insya Allah meninggal dipastikan husnul khatimah. Jadi ending kehidupan itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Dapat sekalian waqala ta'ala di surat As-Saba ayat 17, wa hal nunazi illal kafur. Kata Allah, kami tidak akan memberikan balasan kecuali kalau manusia sudah keterlaluan melakukan kekufuran. Jadi kalau Allah marah itu bukan kepada hambanya, tetapi kepada perbuatan hamba. Sama juga bapak, seorang bapak punya anak ini ngeselin mulut, tentunya bapak juga marah. Seorang suami punya bini ngeselin mulut, bukan benci sama bininya, tapi benci dengan perbuatannya. Demikian juga Allah membenci kekafiran. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan sebagai landasan daripada kajian kita ini, surat Toha ayat 47.
Innal adaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Annal adab, sesungguhnya azab Allah itu ala man kadzdzab. Allah akan siksa kepada orang-orang yang hidupnya banyak melakukan perbuatan bohong. Ini zaman sekarang ini banyak ngetren perbuatan bohong, manipulasi di mana-mana terjadi. Ya, sebelum di pilkada maupun pasca pilkada. Baik-baik, yang namanya KPU, petugas yang diberikan amanah, KPPS yang diberikan amanah, lalu dia melakukan sebuah kebohongan, baik-baik akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, watawalla, dan Allah akan mengajak orang yang hidupnya berpaling dari ajaran Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang hidupnya berpaling dari ajaran aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka orang itu akan diberikan kehidupan yang sumpah, kehidupan yang sempit, di dunia sempit, di alam kubur sempit, di akhirat sempit. Itu orang-orang yang berpaling hidupnya dari azab Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam surat Al-A'raf 158, rahmat Allah itu sangat luas, akan diberikan kepada setiap apapun yang berharap terhadap rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu merupakan ar-raja, harapan yang kita harapkan. Masuk surga bukan ngandelin ibadah kita, masuk surga bukan ngandelin sholat kita, masuk surga bukan ngandelin pahala haji, umrah, sedekah kita, tetapi masuk surga itu lantaran ada rahmat Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, ada satu kisah di zaman dahulu. Ada orang masuk surga gara-gara lalat, juga ada orang masuk surga gara-gara lalat. Ini ceritanya harus dikupas dengan tuntas. Apa yang dimaksud? Di sini ada gara-gara seekor lalat orang bisa masuk surga. Gara-gara seekor lalat pun orang bisa masuk neraka. Kecil memang persoalannya. Lalat itu adalah makhluk yang mungkin dalam pandangan kita bikin ganggu kita. Apalagi kita sedang asik makan ada lalat, mungkin kita matiin. Ya, itulah lalat. Tetapi di situ ada seorang imam besar karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, di mana ditahqiq oleh Imam Ali bin Hasan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Apa Rasulullah yang ucapkan? Dakhala al-jannata rajulun bi jubabin. Ini hadisnya. Jadi kalau ngaji itu ada landasan hukumnya, landasan ilmunya, landasan hadisnya. Jangan ngarang. Banyak sekarang ulama-ulama karbitan, dai karbitan, khotib karbitan, tidak jelas itu latar belakangnya, baik-baik saudara. Ya. Maka di sini dikatakan dakhal al-jannata. Kata Nabi, ada orang masuk al-jannah, surga. Rajulun, seorang laki-laki, bijubadin, karena seekor lalat. Wa dakhala an-nar rajulun bijubadin, dan juga ada orang laki-laki masuk neraka gara-gara seekor lalat. Nah ini kan menarik saudara. Jadi kalau nggak ngaji mungkin kita nggak paham, apalagi ngajinya sambil nyender 50% buat tembok, ya pahalanya 50% buat kita. Memang kalau yang paling enak ada bapak-bapak, ibu-ibu yang susah tidur, silakan datang. Kalau majelis ilmu pasti ngantuk ibu, apalagi pada subuh, betul atau tidak? Pada subuh ini nggak berat, tapi beratnya berat pula pahala. Kalau salat isya seperti ini sebenarnya salat berjamaah seluruh malam suntuk pahalanya. Bahkan orang yang memberikan sedekah pada subuh itu ada andil malaikat. Apa kata malaikat? Siapa orang yang sedekah pada subuh? Malaikat doain orang itu hartanya makin berkah. Siapa orang kaya ada mau sedekah, maka orang itu akan dibelitkan, akan dimiskinkan, akan dijadikan kikir dan semakin hancur hartanya. Itu doa malaikat ini. Maka beruntunglah ibu-ibu yang hadir hari ini, walaupun bapak-bapak sambil gender, sambil ngaji,
ataupun sambil nyender sambil ngorok tetap dapat pahala. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Iya. Rajulun, ada seorang laki-laki masuk surga gara-gara, ada seorang laki-laki masuk neraka gara-gara. Ya, ini belum tuntas, makanya ngajar tuntas. Tadi apa ngaji? Itu lalat apa? Makanya ngajar tuntas pada. Oh, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ya Rasulullah? Bagaimana demikian orang itu bisa masuk surga? Gara-gara bagaimana demikian orang itu masuk neraka? Gara-gara itu yang ditanya oleh sahabat. Mungkin juga yang ditanya oleh kita yang hadir dan oleh kita manusia yang hidup di era sekarang. Kalau Nabi menjawab, marra rajulan, marra yamur, maknanya berjalan. Rajulan, ada dua orang laki-laki. Ada kaum di mana dua orang laki-laki berjalan di satu kaum, lahum sonamun, di mana kaum itu memiliki sonam. Sonamun itu apa artinya? Patung, berhala, sesembahan orang kafir, sesembahan orang musyrik adalah menyembah patung. Ya. Kemudian la yadurru ahadun hatta yubarri balahu syai'an. Di situ ada satu aturan oleh masyarakat para penyembah patung, kalian kagak boleh lewat di kawasan ini di mana ada penyembah patung sedang berlangsung. Tuh, itu ada warning, ada semacam peringatan. Faqalu li ahadihima, kemudian mereka berkata kepada dua orang di antara laki-laki tadi, qarrib. Qala laisa inni syai'un aqrabu, saya tidak memiliki sesuatu untuk mendekatkan patung itu. Qallahu qarraba walau jubaban faqarraba jubaban fahallu saylahu pada qalanna. Ada satu orang lewat, ada aturan siapa yang lewat harus mempersembahkan zubab. Zubab itu apa tadi? Lalat. Zubabun maknanya lalat. Jadi kalau ente lewat di sini, kalau main selamat tidak dipenggal leher ente oleh al-qadr, ente siapkan lalat. Lalat itu ente persembahkan untuk Tuhan kami, sonam kami, patung kami, katanya. Akhirnya ada orang yang nurut. Nah ini kenapa orang nurut? Kagak ngaji. Ya, kalau dia ngaji nggak berani ya menyembahkan lalat untuk patung sesembahan orang kafir, orang muslim. Waqalul akhar, sedangkan yang lain di mana? Siapa yang mau selamat? Coba deketin patung. Terus faqala ma kuntu li aqraba li ahadin syai'an, ya, saya tidak bakal mempersembahkan patung itu dengan satu ekor zubab. Ya, jadi yang satu akidahnya lembek. Ya, gara-gara patung, dia gara-gara ditakut-takutin, akhirnya dia ikut, dia lempar taruhnya. Yang satu akidahnya mantap. Saya tidak bakal, walaupun diapain aja saya tidak bakal. Dia kuat akidahnya. Maka yang pertama dilemparkan ke neraka, yang kedua selamat dari neraka. Kecil persoalan dan hukum. Gara-gara melemparkan patung untuk persembahan, melemparkan lalat untuk persembahan patung, dia masuk neraka. Yang kedua, akidahnya mantap. Ngapain saya melemparin lalat buat patung orang-orang muslim? Akidahnya kuat. Ibu paham? Jadi akidahnya yang mantap bakal masuk surga. Sementara akidahnya yang lembek bakal masuk neraka. Maka ukuran orang masuk surga itu adalah akidahnya yang kuat. Nah, di sini ada hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin an Ubadah bin Shalih radhiyallahu anhu qala. Hadis ini dari Ubadah bin Shalih radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, apa kata Nabi? Man syahida, man sifatnya umum, barang siapa syahida menyaksikan alla ilaha illallah,
bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah wahdahu yang esa, Tuhan yang tunggal. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. La syarika lahu, di mana orang itu tidak mempersekutukan Tuhannya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia menyaksikan, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya, utusan Allah. Wa Nabi Isa Abdullah wa Rasul, dan juga Nabi Isa adalah Abdullah. Nabi Isa adalah hamba Allah, Nabi Isa adalah Rasul Allah. Jadi Nabi Isa bukan Tuhan. Maaf, bentar lagi kita akan menghadapi akhir tahun 25 Desember, ya tahun Natal. Biarkan mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka dengan ajaran konsep Trinitas. Bagi kita nggak usah ikut-ikutan, apalagi terlibat. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikutan merayakan hari Natal karena di dalamnya ada meyakini Tuhan Yesus, dia masuk golongan mereka. Baik-baik kita terseret, masuk neraka kita gara-gara mengakui Tuhan Yesus. Apalagi ikut serta merayakan hari Natal. Apa hubungannya umat Islam? Nggak perlu itu. Kadang-kadang orang yang nggak paham ilmunya, nggak ngaji, dia ikut-ikutan. Malam tahun baru dia nabur trompet, ada kira-kira. Malam tahun baru menggenjam normal, ngapain? Sholat tahajud kagak loh. Sholat tahajud kagak, trompet itu tunggu dasar pada PH. Ya, mantepin akidah kita, ya. Apalagi ini tahun baru nih, bentar lagi akan dihadapi oleh kita umat Islam. Jaga akidah, ya. Apa kata Nabi? Wa annal jannata hakun wan naru hakun. Wahai umat Islam, surga itu benar adanya. Jadi orang Muslim itu percaya adanya surga. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbil bashar. Surga itu tidak bisa kita bayangkan. Surga itu tidak bisa. Bagaimana kita bayangkan surga sekarang? Tapi kita akan menikmati surga dengan sesungguhnya. Itulah hal-hal yu'minuna bil ghaib. Tapi surga itu ada. Wa anna jannata hakun wa anna nara hakun. Dan neraka itu ada. Bagaimana siksaan api neraka yang sudah kita bahas itu? Andai kata pertikannya api neraka ada di bawah tumit kaki kita, baru pertikannya aja kita akan tembus ubun-ubun kita, tembus otak kita. Nauzubillah, perut kita akan terburak, sudah. Begitu dahsyatnya siksa api neraka. Nabi menyatakan ada surga, ada neraka. Buat siapa surga? Tentunya bagi orang-orang yang beriman dan memiliki amal saleh. Di sana dikatakan dalam surah Al-Kahfi kalau nggak salah surat 15, di sana dikatakan siapa orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihah, maka orang itu harus punya bekal amal saleh di dunia. Ya, jadi kalau kita pengen ketemu Allah, punya nggak amal saleh itu? Arti soleh itu amal soleh, tetapi dengan catatan wala yusrik bi ibadat rabbi ada. Jangan pernah kita ibadah juga tapi dicampur baur dengan hal-hal yang berbau kemusyrikan. Kata batal amal soleh adalah murni. Musyrik itu perbuatan yang sudah dibenci oleh Allah. Haram yang paling tertinggi adalah perbuatan musyrik. Adkhalahul jannah ala ma kana minal amal. Allah masukkan seseorang ke surga lantaran ada amalnya. Jadi kalau kita di dunia punya harapan, ada sholat kita mungkin bentang bentok, ada haji kita mungkin hajinya belum mencapai mabrur, termasuk umroh kita, ada sedekah kita mungkin sedekah kita belum sampai sedekah yang sangat-sangat ikhlas, tapi insya Allah ada harapan kita. Mungkin yang ibadahnya tentang bentok, kita berharap ada rahmat Allah. Mungkin yang sholatnya karena manusia, ada harapan. Yang penting kita tinggi terus sifat ria. Makanya di situ dikatakan, ya contoh sifat roja yang pertama, orang itu hidupnya punya lapang dada. Jadi orang yang hidupnya punya lapang dada, dia akan menerima legowo
seluruh suratan takdir dari Allah. Dikasih miskin dia ucapin alhamdulillah, dikasih kaya dia ucapin alhamdulillah. Karena kaya dan miskin itu suratan takdir. Ada orang kerja pagi banting tulang pagi, pergi pagi pulang sore-sore pengen apa? Penghasilan pas-pasan. Ada ya kulit ya penghasilan segitu aja kan dikatakan. Ada orang yang hidupnya nyantai, tapi diberikan oleh Allah rezekinya banyak. Tapi ingat Bu, belum tentu orang yang rezekinya banyak itu bahagia. Karena ukuran rezeki bukan terletak pada materi, kata Nabi. Laisal ghina an kasratil harb walakinnal ghina ghina nafsi. Bukannya orang yang dikatakan kaya itu kaya materi, kaya harta. Tetapi orang yang dikatakan kaya, kata Nabi, adalah ghina nafsi, hatinya legowo. Orang kalau hatinya legowo, dia terbuka untuk siapa aja. Ada saudara miskin datang ke rumahnya, ahlan wasahlan, kenapa dia legowo? Tapi kalau hatinya nggak legowo, saudara miskin datang ke rumah saudara, jangan-jangan saudara saya mau pinjam beras, jangan-jangan saudara mau pinjam duit, curiga terus. Kenapa hatinya nggak legowo? Ayo, ibu kalau mendapat rahmat Allah, bikin hati kita lapang dada. Jadi kunci masuk surga lapang dada. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Di antaranya adalah apa itu? Yang pertama, yunfikuna bis-sarra wad-dharra. Orang yang lapang dada, hartanya bukan di dalam hati, tapi hartanya di tangan. Kalau harta di tangan itu langsung diberikan. Makanya itu kalau ada kebaikan, hari ini saya kasih sedekah 1 juta, wah itu bisa 1 juta. Berikan kepada saudara kita yang orang yang miskin. Insya Allah berkah, insya Allah diganti oleh Allah. Jangan pernah takut. Ibu mati aja tuh kata-kata di bawah. Apa kata mati bilang, Rabbi akhirni ila ajalin qarib. Ya Allah, balikin lagi ke dunia. Mau ngapain? Saya akan menjadi orang-orang yang baik. Wa asaddaqa minas sholihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Mau sedekah, udah mati loh. Udah kagak bisa sedekah lagi, Bapak. Ya Allah, penyesalan belakangan dulu ya. Penyesalan belakangan. Makanya kalau orang-orang yang pengen rahmat Rasul, buka hati kita, legok hati kita, lapang pada kita. Itulah orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah. Yang kedua, contoh sifat rohnya adalah dia membayangkan bagaimana pedihnya siksa api neraka. Kemarin kita ada kupas, Bu. Jadi orang-orang yang neraka itu dia bercerit-cerit, yasqawlihuna. Yasqawlihuna maknanya apa? Mencerit-cerit. Apa dia bilang? Ya Allah, balikin saya balikin lagi ke dunia. Apa dia bilang? Na'mal solehan. Umumnya rata-rata balikin pengen jadi amal soleh, pengen jadi orang soleh. Kemarin ngapain aja Mas? Dikasih umur 60 tahun, ngapain aja lu? Quran tak perlu, ngaji kagak mau, ya kan? Rumah dekat sama masjid, sholat berjamaah kagak mau. Udah ketahuan ada jadwal majlis taklim di masjid Al-Mujahidin, masih nggak mau orang. Ada kira-kira? Rumahnya dempet sama masjid, kagak sholat berjamaah. Ada kira-kira? Yang mana orang? Nabi mengatakan la sholata li jahil masjid illa bil masjid. Kagak sempurna orang yang rumahnya dempet sama masjid lalu dia tidak memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kalau orang yang ngaji dia tahu pahalanya begitu besar sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana orang-orang pada hari kiamat di sana, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un adzim. Ketahuilah wahai manusia, nanti kita bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Waktu itu dunia digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Yauma tarawna tajhalu kullu murdi'atin. Pada hari itu ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, mental itu anaknya. Sedang ngeteh itu, mental sampai bosan. Ya Allah. Kemudian pada hari itu ibu-ibu watana tulizani hamil amlah. Ibu-ibu yang sedang hamil pada waktu itu beranak seketika.
Bayangkan, tapi tidak sah. Wataran nasa sukara, kita akan menyaksikan manusia pada mabok. Wahum bisukara, padahal mereka akan mabok. Kenapa mabok? Inna adzaballahi syadid. Lantaran azab Allah itu sangat dahsyat. Termasuk dia mau kemana adresnya. Mudah-mudahan dengan kajian Babu Rojak ada harapan kita bisa masuk surga. Cuma gara-gara seekor lalat masuk neraka, gara-gara seekor lalat masuk surga. Ya, nah ini pun pernah dengar cerita Imam Al-Ghazali ya, pada saat dia mengarang tengah malam habis sholat malam, dia itu membiarkan seekor lalat ya di tempat tenarnya. Lalu sampai lalat itu kenyang, lalu dia kabur. Satu ketika yang menjalin mimpi berdialog dengan Allah. Ya Imam, apa yang bisa kita mengandalkan untuk surga? Oh, saya pengarang buku, pengarang kitab, ahli ibadah, ahli sholat, suka ngajarin masyarakat ilmu. Kata Allah, itu tidak menjadi alasan aku untuk bisa masuk surga. Lalu bagaimana ya Allah saya bisa masuk surga? Lantaran engkau membiarkan seekor lalat pada waktu kamu mengarang. Itulah rahmat Allah. Kamu memberikan rahmat kepada hambaku, kepada makhlukku, kamu bisa masuk surga lantaran itu. Makanya ibu pulang dari masjid ini cari alat supaya lalat itu bisa makan. Itu caranya. Ada lagi kucing, kadang-kadang kita suka ngegeprak. Rasulullah pernah dia punya sorban, lalu sorbannya itu ada kucing. Saking tidak mau nyakitin kucing, sorbannya dipotong tuh. Begitu mulianya Rasulullah menghormati kucing. Andai kan ibu ada mengenal ibu, ada kucing, ibu apa itu kucing? Dipotong kamu kena ibu. Boro-boro. Begitulah. Ya. Banyak kalau saya cerita, ada seorang imam, dia melihat seekor anjing sedang kehausan. Lalu anjing itu ada di atasnya. Lalu sang imam itu cari air supaya anjing itu tidak kehausan. Ada juga seorang wanita mantan pelacur melihat seekor anjing yang sedang kehausan, lalu dia berikan, maka orang itu mendapat rahmat Allah lantaran memberikan makan seekor anjing. Betapa mulianya untuk mencari rahmat Allah. Ibu yang berbahagia. Di sini dikatakan, kata Allah di dalam ayat kata Nabi, yaqulu Allah azza wa jalla. Jadi kalau ada hadis azza wa jalla, hadis-hadis kursi ya, firman Allah yang nyampe Nabi, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Ini dalam Al-Qur'an ada. Au azidu. Siapa orang yang hidupnya banyak melakukan perbuatan baik, perbuatan hasanah, niat ibu, sekarang saya mau niat ngaji, ibu ngajarin ngaji, udah dicatat. Ibu datang ke majelis seperbaikan, ya. Kemudian apa di situ dikatakan? Au asid, bahkan lebih dari itu. Ibu sedekah, 1 diganjar 10, 10 diganjar 700, 7 tangkai, wallahu yu'ti bahkan lebih dari itu. Bayangkan. Makanya kalau itu dan berkah, banyak yang sedekah. Tapi kalau jangan salahkan Allah, ketika Allah kasih rezeki, lalu begitu ibu bekal, maka ibarat air mampu sumbernya. Nah itulah kalau kita logikakan itu. Wa man jaa bis-sayyi'ah fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha aw akbar. Siapa orang yang niat melakukan kejahatan, tapi kagak jadi, kagak dicatat oleh mereka. Kalau dia kebaikan baru niat dicatat. Kalau dia kejahatan belum melakukan, kagak dicatat. Kecuali kalau sudah melakukan kejahatan, maka dicatat 1. Kalau kebaikan 10. Maka beruntung kalau kita misalnya istiqomah ngaji terus nih di masjid ini dari mulai malam malam Jumat, kemudian malam Sabtu, malam Minggu atau hari Minggu, ibu datang. Tahu datang, itu mereka udah muncul, si kurang mana lagi sakit, pahalanya disamperin dikasih. Begitulah Allah berikan rahmat. Makanya di sini dikatakan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi? Di mana dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sabitu Rasulullah. Aku mendengar dari Rasulullah kata Umar bin Khattab, ja'alallahu rahmah mi'ata jundin. Allah telah menjadikan rahmat itu mi'ah. Mi'ah itu apa? 100.
Jadi Allah itu punya rahmat 100 rahmat, Bu. Ya. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Tapi Allah tahan rahmatnya 99 lagi, yaitu di mana? Di akhirat. Terus wa anzala fil ardi juz'an wahidah. Satu rahmat Allah turunkan satu di dunia untuk dibagi untuk seluruh makhluk saat dunia. Orang kafir dapat dengan rahmat Allah, dapat. Ya, orang mukmin dapat, hewan binatang dapat. Itu baru satu, Bu. Seorang ibu memiliki rahmat, kasih sayang pada anaknya rahmat. Seorang suami cinta sama istrinya, itu rahmat. Seorang kakek cinta sama anak cucunya, itu rahmat, Bu. Jadi rahmat Allah itu diberikan hanya satu. 99 nanti ditahan. Buat siapa? Buat kita, orang-orang yang beriman. Amin. Mudah-mudahan kita 99 akan kita raih nanti di surga. Amin ya robbal alamin. Ya. Jadi begitu, satu rahmat aja kita rasakan. Contoh minum air susu. Ini air susu minum nikmat. Tapi kenikmatan dari mana datangnya? Dari Allah. Berapa banyak orang yang sakit karena nikmat minum susu? Berapa banyak orang yang kaya raya kita berjubel-jubel, bertas-tas, tapi hidup di atas kursi roda. Mobilnya, mungkin mobilnya apa tuh, Bu? Yang apa yang Ericon itu, Horicon itu yang tiga-tiganya. Waduh, saya pernah lihat. Pak, dari mana? Belok nih. Ya Allah, kasihan, Bu, kasihan. Makanya saya kasih cuma amin ya Rabbal. Gunakan sehat itu untuk ibadah, gunakan sehat itu untuk ngaji. Insya Allah diberikan sehat terus. Dikasih sehat, pura-pura sakit, akhirnya masih sakit. Bu, kenapa ngaji? Tadi sakit, tadi kata, akhirnya sakit. Ya mudah-mudahan kita diberikan sehat terus oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Jadi sifat roda itu pertama gampang dan yang kedua takut dengan azab Allah, ya itu namanya khauf. Yang ketiga menjauhi penyakit hati. Jadi orang-orang yang punya sifat roda itu dia bisa mengikis penyakit hati. Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, yang lain itu baik. Kalau daging itu rusak, ada busuk, yang lain itu busuk. Apa itu ya Rasul? Ala wa yal qalb. Itulah hati. Jadi hati itu sangat dominan. Jadi ibu lihat bagaimana peran hati. Maka ada orang yang punya penyakit hati itu dengki, hasut, ya. Apalagi Bu, suka iri sama orang, tak perlu. Ya. Kita merasa sedikit kita ucapin alhamdulillah. Simpulan kaya biasa. Yang penting yang kaya bersyukur, yang miskin bersyukur. Di zaman Nabi Musa ada dua orang makhluk manusia, yang satu orang kaya, yang satu orang miskin. Dia konsultasi dengan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, berikan saya nasihat. Ini yang datang orang miskin, datang sama Nabi Musa, nasihat apa? Ya saya miskin hidup sumpah, ya. Terus nasihatin, kata Nabi Musa, alaikum bismillah, banyak yang syukur. Apa dia ngapain saya syukur? Udah susah, miskin, beras kagak punya, duit kagak dapat, ngapain saya bersyukur? Akhirnya hidupnya makin miskin. Oh. Yang kedua ada datang orang kaya menghadap Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, saya udah hidup begak jadi orang kaya. Begak orang kaya begak. Orang miskin bukan begak kekayaan, begak kesusahannya. Apa dia bilang? Kata Nabi Musa, banyakin bersyukur. Kata apa? Jangan banyak bersyukur. Katanya terbaliknya. Jadi yang pertama orang miskin supaya banyak bersyukur, orang kaya jangan banyak bersyukur. Bagaimana mungkin saya tidak banyak bersyukur? Semua harta Allah berikan, kesehatan ada, kenikmatan ada. Nah inilah Bu. Jadi kenikmatan itu merupakan adalah sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menerapkan sifat roja? Satu, al-iqtisad bidinillah. Kalau kita ingin menerapkan sifat roja, yaitu kita al-iqtisad berpegang teguh kepada ajaran agama Allah. Jadi orang yang punya sifat roja, kuncinya adalah memperdalam agama.
bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, al-ikhlas bil amal. Al-amal lillah wa laysa lil makhluk. Yang kedua, orang yang sifatnya roja, kalau pengen beramal sebagainya, biasakan amal itu selalu ikhlas. Yang kita harap penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Kalau kita pengen penilaian manusia, yang ada kecewa. Betul betul, kecewa. Tapi kalau kita mendapatkan penilaian Allah, yang ada bahagia. Jadi hidup kita, sholat kita sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sholat kita, ibadah kita ya, apalagi bermuamalah kita, landasannya karena Allah ya. Insya Allah langgeng tuh. Tapi kalau kita bergaul landasannya karena materi, karena jabatan, begitu dia pensiun, yang ada kecewa. Betul nggak Bu? Si Mulyono udah gak lagi. Kecewa, dulu kok bisa lagi dia, kan gitu Bu. Mulyono dukung nomor 1 di DKI, kayaknya kok nomor 3 yang menang. Kecewa. Tapi kalau kita bersyukur ke Allah, siapapun yang menang kita legowo. Maka orang itu namanya lapang dada. Itulah sifat roja. Dia tidak pernah berputus asa atas usaha yang dia lakukan. Yang ketiga, orang yang punya sifat roja dalam kehidupan sehari-hari, al-khawf min azabil. Orang itu punya rasa takut terhadap azab Allah. Ingat, azab Allah akan ada. Tadi terang Nabi, surga itu ada, neraka itu ada, azab kubur ada. Makanya kalau kita ada orang-orang di dunia berani berbuat maksiat, lihatin aja, turun azab Allah. Nggak mungkin Allah itu nggak tahu kepada hambanya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu akan dekat kepada orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Nah, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kajian-kajian ilmu yang baru beberapa ayat masih banyak kekurangan, masih banyak. Namun inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita hidup akan selalu mendapat rahmat dan kasih sayang Allah, bagian daripada rojak, yaitu penuh harapan. Mudah-mudahan kita masuk surga karena ada rahmat dan kasih sayang Allah. Bagaimana caranya? Amalan harus ikhlas. Pegang terus dengan pegang teguh kepada ajaran agama Allah melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Yang ketiga, memiliki rasa khauf kepada Allah. Imam Ghazali ditanya oleh muridnya, wahai Imam, mana yang lebih utama, rojak dulu apa khauf? Lalu Imam menjawab, kalau ente sedang haus, ente perlu minum. Kalau ente sedang lapar, ente perlu makan. Jadi antara khauf dan rojak nggak bisa dipisahkan. Bagaikan air dengan roti, bagaikan air dengan nasi buat kita. Jadi ketika kita lapar, kita cari nasi atau roti. Ketika kita haus, cari. Nah itulah jawaban Imam Al-Ghazali tentang masalah mana lebih dahulu, ar-roja atau al-khauf. Kedua-duanya sangat penting. Jadi adanya khauf, ada rasa takut. Jangan-jangan amalan ibadah kita nggak terima, maka muncul khusyuk dalam ibadah. Yang kedua, kalau kita banyak berbuat dosa, jangan pernah berputus asa. Tadi sudah disampaikan ayatnya dalam Al-Quran, jangan pernah berputus asa. Berputus asa itu adalah sifat orang-orang kafir. Maka mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga. Inilah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Irhamna wa'fu 'anna ya rahim. Irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karomatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi muqtidatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya bighfir warham wa ya dafir bala rahman wa ya dafir bala rahim da'wahu biha wa tahiyatu biha assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.